Salam saudaraku yang saya kasih dan anak-anakku yang saya kasih di HCTC. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan diri, saya Pendeta Muda Agus Sudarmono. Saya melayani di PPA juga, tetapi saya juga sebagai seorang gembala di 2 buah jemaat. Anak-anakku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sinta yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ambil bagian pelayanan IGTC pada kesempatan ini. Nah, berbicara mengenai IGTC, anak-anakku yang saya kasih dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan barang baru buat saya, karena dari 5 batch yang ada, dari 5 angkatan yang ada, PPA kami selalu mengirimkan hanya di batch keempat yang kami tidak mengirimkan. Batch pertama itu ada Catur, kemudian di gelombang kedua itu ada Melisa, di gelombang ketiga itu ada Meli dan juga ada Yoel, dan keempat kami off, dan yang kelima ini ada Ratna dan Angel. Nah, anak-anakku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di bulan Februari ini ya sama seperti banyak orang sedang merayakan Hari Kasih Sayang. Dan pada kesempatan ini saya diberikan sebuah tema oleh Ibu Sinta berkaitan dengan cinta sejati. Jadi kalau kebanyakan orang di luar sana di bulan Februari ini mengobrol cinta, nah pada saat ini kita harus melandasi hubungan kita, interaksi kita dengan orang di luar sana didasari dengan kasih agape atau kasih yang sejati itu. Nah, teman-teman yang saya kasihi, saat ini ada satu firman Tuhan atau 2 firman Tuhan di dalam satu perikop Yohanes. Itu dikatakan 2 kali tentang mengasihi, yaitu ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan yang ke-17. Nah, seperti yang kita ketahui kalau saudara sedang mengeksegesa sebuah ayat, kalau ayat itu diulangi berarti itu penekanan yang sangat penting. Nah, pada waktu itu melalui Yohanes, Yesus mengatakan supaya kita saling mengasihi. Langsung aja kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, seperti aku telah mengasihimu. Dan ini diulangi di ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Intinya sama, teman-teman yang saya kasihi. Yaitu apa? Supaya kita mengasihi. Nah, mengasihi di sini di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani itu agapeo, yaitu kasih yang sejati itu. Yaitu kasih yang berasal dari Allah sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah dengan kualitas seperti apa agape yang harus kita lakukan itu. Nah, di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan seperti aku telah mengasihimu. Ya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perkataan Kristus, saudara. Ya. Apa maknanya? Di ayat yang ke-13 coba. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi teman-teman dan saudaraku yang saya kasihi, kualitas kasih yang kita pakai atau agape yang kita pakai itu sampai seperti Yesus telah mengasihi kita. Yaitu apa? Mengorbankan nyawanya. Dan itu bukan perkara mudah, teman-teman. Nah, teman-teman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan agape yang dari Allah itu yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk berinteraksi dengan orang yang ada di luar sana. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Dr. Eddie Leo ya, melalui bukunya Touching Heaven, Touching Community pernah menuliskan sebuah cat yang begitu luar biasa, di mana di situ menunjukkan bagaimana interaksi kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah itu menjadi penentu bagaimana kita bisa ada pemulihan gambar diri dan kemudian itu yang akan dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar untuk membangun hubungan dengan orang yang ada di luar sana. Jadi kalau Dr. Eddie Leo mengatakan kita ini harus dibentuk, dibangun dengan apa? Hubungan yang dari Allah. Ada sebuah pemulihan dengan Allah, caranya bagaimana? Jelas.
ya, mentor-mentor kalian ya sudah mengatakan ini dan sudah memberikan pembelajaran ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menjadi pondasi. Dan bukan hanya terima, tetapi apa? Adakan keintiman bersama Yesus. Nah, pemulihan dengan Yesus ini yang akan menjadi dasar. Supaya apa? Dari up ini, kita dibangun. Hati kita dibangun. Dan ketika hati kita ini dibangun, dengan apa? Tentu saja dengan agapenya Allah itu. Agapenya Yesus itu. Dan ketika ini dibangun, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupanmu. Jelas, ketika kita memiliki satu keintiman dengan Allah, hati kita akan dipulihkan. Hasil dari impact dari up itu, itu akan dipulihkan. Nah, kalau hati kita sudah dipulihkan, inilah yang akan menjadi dasar supaya kita bisa berrelasi dengan orang lain dengan benar di hadapan Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kok begitu luar biasanya, ya? Kok begitu luar biasanya agape itu mampu menjadi dasar. Kita mau melihat terjemahan agape, ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Di situ dikatakan agape itu sabar, kasih itu sabar. Ya, kalau tadi di dalam Yohanes agapeo, kalau ini charity. Charity itu sama aja dengan agape, saudara. Ya, jadi agape itu sabar. Ya, agape itu murah hati. Agape itu tidak cemburu. Agape itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Agape itu tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Agape tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, tidak ada keegoisan di dalam agape. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, agape bersukacita karena ketidakadilan, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi agape itu bersukacita oleh karena kebenaran. Nah, bahkan di ayat yang ke-7, agape menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, bahkan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seandainya hati teman-teman itu kemudian didominasi atau didaulat oleh agape ini, saudara, maka kemudian apa yang terjadi? Kita akan memiliki karakter Kristus itu sendiri. Karena apa? Saya tadi sudah katakan, hati kita adalah pusat kendali hidup kita. Hati kita itu adalah noos kita. Apa yang keluar dari hati kita ini terpancar dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan setiap keputusan kita. Dan ketika hati yang sudah diubahkan ini berdaulat dan didaulat oleh Kristus, oleh agape itu, maka yang akan terjadi, hubungan kita, relasi kita dengan orang yang ada di luar sana akan apa? Akan menjadi hubungan yang luar biasa. Hubungan yang akan menekankan kekudusan dan hubungan yang akan menekankan pengendalian diri. Karena tadi dikatakan agape itu tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Agape menjaga kekudusan. Dan mari teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kalau kita tahu di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-13, up itu, Yesus itu sebagai dasar. Ini yang akan menjadi kunci. Karena enggak mungkin kalau saudara tidak ada pemulihan dengan Yesus, maka enggak akan mungkin hati saudara akan dipulihkan. Lah kalau hati saudara tidak akan dipulihkan, maka hubungan saudara, interaksi dengan orang yang ada di luar sana, tidak akan ada kasih di dalamnya. Jadi intinya adalah Yesus sebagai dasarnya. Makanya dalam 1 Korintus 3, ya, 9 sampai 13 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini adalah bangunan Allah. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat
meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita akan berinteraksi dengan orang lain dengan tidak egois dan tetap menjaga kekudusan, bahkan tetap bisa mengendalikan diri kalau kita memiliki Yesus. Keintiman kita dengan Yesus itu akan membawa pemulihan gambar diri kita. Dan dari situlah noos, pusat kendali hidup kita, hati kita akan memancarkan itu sebagai dasar untuk berinteraksi dengan orang lain. Teman-teman yang saya kasihi, dasari Februari ini dengan hari kasih sayang. Kasih agape itu yang harusnya mendasari. Sehingga dengan demikian tidak ada nafsu, tidak ada kepentingan diri sendiri. Saudara akan membangun relasi dengan orang lain dengan tetap menjaga kekudusan dan pengendalian diri. Dengan demikian hubungan saudara dengan yang lain itu dasarnya agape, kasih yang sejati itu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur mengawali hari kasih sayang di bulan Februari ini. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu berjalan di dalam agape-Mu. Sehingga dengan demikian ya Allahku, kami mampu untuk membawa diri kami, menjaga diri kami, hidup bergaul dengan kekudusan, hidup bergaul dengan pengendalian diri. Oleh karena noos, pusat kendali hidup kami ini, Engkau sendiri yang mengendalikan. Oleh karena keintiman kami bersama dengan Engkau. Jagai anak-anak kami untuk menuntaskan tugas tanggung jawabnya, dikembangkan dan diperlengkapi di IGTC sampai masa akhirnya. Sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita yang mengharumkan nama bangsa dan negara, orang tua dan gereja. Mari Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk apa yang Allah rencanakan untuk mereka. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang saya kasihi, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Sinta terutama yang telah memberikan kesempatan untuk kami boleh ambil bagian dalam pelayanan IGTC saat ini. Dan salam dari Solo, Tuhan Yesus memberkati. Amin.